Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidna ilman wa 'amalan وأن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وأن تسهل لنا أمورنا وطلبنا في العلم وأن تصلح لنا قلوبنا وشؤوننا كلها وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنك ولي ذلك والقادر عليه. Para jamaah sekalian, ikhwati wa akhwati fillah, rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan sehingga kita bisa berkumpul, bermajelis di tempat ini. Mudah-mudahan majelis kita ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan manfaat yang besar untuk kita, memberikan kepada kita atau mendatangkan kepada kita pahala yang agung dan ilmu yang manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi. Mudah-mudahan salawat, salam, keberkahan dan kebaikan itu juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Pembahasan kita kemarin sampai pada keutamaan ilmu tentang nama Allah dan sifatnya yang pertama. Dan kita di majelis ini akan membahas tentang keutamaan ilmu tentang nama dan sifat Allah yang kedua. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Ya, saya memberikan gambaran globalnya. Di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ingin memberikan penjelasan kepada kita Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di dalam bab ini ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang paling tinggi kedudukannya. Maka dia menjadi cita-cita manusia yang paling tinggi. Cita-cita manusia yang paling tinggi maksudnya adalah cita-cita manusia yang kedudukannya paling tinggi. Bukan berarti semua manusia menginginkannya. Karena ada orang-orang yang sama sekali tidak terbetik hatinya ingin mengetahui nama dan sifat Allah. Jadi kalau dibandingkan, ada orang yang cita-citanya dunia, ada orang yang cita-citanya wanita, ada orang yang cita-citanya laki-laki, ada orang yang cita-citanya misalnya jabatan, ada orang yang cita-citanya misalnya memiliki harta yang istimewa yang dia inginkan. Dan ada orang yang cita-citanya mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apabila dibandingkan dengan cita-cita manusia ini, maka cita-cita atau keinginan untuk mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah cita-cita atau keinginan yang paling tinggi dan paling istimewa. Kenapa?
keinginan atau cita-cita mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini menjadi yang paling tinggi karena dialah yang paling besar maslahatnya. Dialah yang menjadi sumber kebaikan manusia, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka dia akan menjadi orang yang paling bahagia. Siapa yang paling mengenal Allah, dialah yang paling bahagia kehidupan. Dialah yang paling hidup hatinya. Kemudian dia akan benar-benar semangat untuk melakukan kebaikan. Dia akan benar-benar semangat untuk menerapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika keadaan di dunianya seperti ini, maka otomatis di akhiratnya dia akan menjadi manusia yang paling mulia. Makanya dengan mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan mendapatkan kebaikan yang paling tinggi. Dari dia di dunia sampai nanti dia di akhirat. Makanya sangat penting bagi kita dan sangat berharga bagi kita pengetahuan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti beliau juga akan menjelaskan ya pengaruh pengetahuan ini dalam kehidupan manusia. Tapi ini secara global ya apa yang beliau sampaikan di dalam bab ini. Baik, kita baca ya. Sesungguhnya mengenal Allah, mengenal nama-namanya yang baik, bukan nama-namanya yang baik ya. Sebenarnya yang lebih pas nama-namanya yang paling baik. Jadi nama Allah itu semuanya husna. Husna itu artinya bukan baik, tapi paling baik. Dan sifat-sifatnya yang mulia, sifat-sifatnya yang paling mulia, ya, merupakan cita-cita tertinggi manusia. Jadi tidak semua manusia menginginkannya, tapi inilah cita-cita yang paling tinggi. Dia merupakan ilmu yang paling mulia dan paling tinggi, serta merupakan puncak ilmu manusia yang selalu puncak ilmu yang manusia selalu berlomba-lomba meraihnya, dan hati yang baik selalu rindu kepadanya. Dengannya, yaitu dengan mengetahui atau dengan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, manusia bisa menggapai kehidupan yang tentram. Kalau di sini disebutkan yang naskah aslinya ya, wa biha yatahaqqaqu lil 'abdi tibul hayah. Yang artinya dengan ilmu yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, manusia bisa menggapai kehidupan yang baik. Karena kehidupan manusia itu tergantung kepada kehidupan hati dan rohnya. Ketika hatinya itu hidup, ketika rohnya itu baik, maka kehidupan manusia menjadi baik. Tapi ini masalahnya di mana ya? Karena kehidupan manusia ini tergantung kepada kehidupan hati dan rohnya. Dan tidak ada kebaikan pada kehidupan hati melainkan dengan mengenal penciptanya, mencintai dan beribadah kepadanya, bertaubat, dalam bahasa Arab inabah. Ada yang mengatakan inabah itu taubat, ada yang mengatakan inabah itu kembali kepada Allah.
kembali kepada Allah dengan mengingatnya. Yang asalnya lalai, akhirnya menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inabah. Ya, ada pemilik atau pengarang kitab Tuhfatul Ahwadhi. Beliau mengatakan bahwa taubat itu kembalinya seseorang dari perbuatan dosa. Dia berdosa, akhirnya kembali kepada Allah. Dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Itu taubah. Sedangkan inabah itu ketika seseorang lalai. Dia lalai, lupa dengan Allah, lupa dengan akhirat. Kemudian setelah itu dia ingat. Kembali kepada Allah dalam keadaan seperti ini namanya inabah. Ya, sehingga inabah itu ada yang membedakannya dengan taubat. Ada yang membedakan antara inabah dengan taubat. Dan lebih baik dibedakan. Karena memang namanya berbeda. Yang satu inabah, yang satu taubat. Disebutkan di sini tidak ada kebaikan pada kehidupan hati melainkan dengan mengenal penciptanya, mencintainya dan beribadah kepadanya saja, kembali kepadanya, berzikir dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang inilah kebaikan hidup yang sebenarnya. Kebaikan hidup yang sebenarnya adalah ketika seseorang dekat dengan Allah. Ketika seseorang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menunaikan kewajiban-kewajiban dia yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan yang paling baik. Antum ya yang sudah berkeluarga ataupun belum berkeluarga. Ketika keadaan antum itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika keadaan antum itu benar-benar mencintai Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu semangat menerapkan syariatnya, maka keadaan ini keadaan yang paling baik. Antum paling bahagia ketika itu. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan ini. Bahkan bisa dikatakan semua kebahagiaan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan semu. Sementara kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang kita dapatkan karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman sekalian rahiman rahimakumullah, kalau kita ingin mencari kebahagiaan sebenarnya tidak susah-susah. Kita tidak harus keluar rumah. Kita tidak harus keluar negeri. Kita tidak harus cari tempat yang sepi, yang paling indah. Tidak. Kalau kita kepingin kebahagiaan yang hakiki, bangun di akhir malam. Bangun di akhir malam, sholat, menghadap kepada Allah. Kita benar-benar khusyuk dalam merendahkan diri kepada Allah, menampakkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, panjatkan doa, keluhkan masalah-masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kebahagiaan yang luar biasa. Terutama ketika kita sujud ya. Sujud, kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan rasakan kedekatan Allah, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Di situ ada kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan kebahagiaan itu akan terus kita rasakan ketika kita istiqamah di atas kebaikan. Berbeda dengan kebahagiaan yang kita dapatkan karena dunia. Kita makan di resto yang paling enak misalnya, atau kita pergi ke tempat rekreasi ya, ke tempat yang pemandangannya sangat indah sekali. Itu menjadikan kita bahagia, tapi sementara. Atau misalnya kita musik-musikan, nonton konser, atau mabuk-mabukan, memakai obat-obatan terlarang. Itu semuanya kebahagiaannya semu.
hanya sementara. Kebahagiaan tersebut akan menyisakan kesedihan, menyisakan kegalauan, kegundahan, dan masalah-masalah yang banyak setelahnya. Berbeda dengan kebahagiaan yang kita dapatkan dari mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan tersebut benar-benar kebahagiaan yang murni, yang tidak menyisakan masalah. Disebutkan di sini, barang siapa yang kehilangan kehidupan seperti ini, kehidupan yang baik ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah kehilangan semua kebaikan. Seandainya hal itu diganti dengan semua kenikmatan dunia, tidak akan mungkin bisa tergantikan. Ya, kebahagiaan yang hakiki tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Orang bisa membeli rumah yang mewah. Orang bisa menikah dengan wanita yang paling cantik. Orang bisa mendapatkan jabatan dengan hartanya. Tapi kebahagiaan itu tempatnya di hati, bukan di mata, bukan di badan kita, ya. Tidak, kebahagiaan itu di hati. Dan hati tersebut hanya bisa bahagia ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan, dia melakukan ketaatan-ketaatan, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di sini, segala sesuatu yang terlewatkan masih ada penggantinya. Akan tetapi jika dia kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikan Allah. Oleh karenanya, para jemaah sekalian rahimanallah, harusnya ya ini menjadi fokus kehidupan kita. Harusnya ini yang menjadi perhatian utama dalam kehidupan kita. Perhatikan hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala baik, pasti hubungan kita dengan yang lainnya akan menjadi baik. Ya. Ini yang dikatakan oleh para ulama salaf di zaman dahulu. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka hubungan kita dengan manusia pun akan menjadi baik. Baik. Disebutkan di sini gejala yang aneh dari kebanyakan manusia. Bagaimana waktu terus bergulir, usia terus berjalan, sedangkan hati dia tertutup atau hati mereka tertutup dari mengenal Allah, tidak mencium sedikit pun baunya, ya, bau ilmu tentang nama dan sifat Allah. Dan dia keluar dari dunia sebagaimana dia masuk ke dalamnya. Maksudnya mati sebagaimana dia lahir. Dia lahir tidak tahu apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apapun. Ya, bayi tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya disebutkan di sini, banyak orang yang mati pun dia tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk ke dunia tidak tahu tentang Allah, sampai keluar dari dunia pun tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan keadaan manusia seperti ini. Makanya ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mempelajari sebagian tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa mengenalnya dengan baik, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Baik, disebutkan di sini bagaimana waktu terus bergulir, usia terus berjalan, sedangkan hati tertutup dari mengenal Allah, tidak mencium sedikit pun baunya, dan dia keluar dari dunia sebagaimana dia masuk ke dalamnya, tidak merasakan kehidupan
yang sederhana, yang sejahtera. Kalau kita lihat ke naskah aslinya, sebenarnya maknanya dia belum merasakan sesuatu yang paling lezat di dunia. Wa ma dhaqa atyaba ma fiha. Jadi dia lahir kemudian mati sebelum dia merasakan sesuatu yang paling nikmat di dunia. Sesuatu yang paling nikmat di dunia. Ya, di sini sebenarnya terjemahannya kurang mewakili makna aslinya ya. Tidak merasakan kehidupan yang sejahtera, sebenarnya artinya dia belum merasakan sesuatu yang paling nikmat di dalam kehidupan dunia ini. Bahkan hidupnya di dunia seperti kehidupan binatang ternak. Kematiannya tersiksa dan hari akhirnya sengsara. Dia keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun. Naskah aslinya, dia keluar dari dunia ini dalam keadaan belum merasakan sesuatu yang paling nikmat dari dunia. Dan dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan terhalang dari kenikmatannya. Karena kenikmatan dan kelezatan serta kebahagiaan yang sempurna hanya ada pada apa? Ma'rifatullah. Yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkannya, dekat dan rindu kepada perjumpaan dengan Rabb-Nya. Inilah kebahagiaan yang sempurna ketika kita benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mentauhidkannya, ketika kita selalu rindu dan ingin mendekat kepada Allah. Itu kebahagiaan yang paling sempurna di dunia ini. Kalau kita ingin lebih mudah memahami ini, bayangkan kalau misalnya ada seorang wanita sangat mencintai seorang laki-laki, atau seorang laki-laki sangat mencintai seorang wanita. Maka ketika dia mengenal wanita itu yang sangat dia cintai, atau wanita itu mengenal laki-laki yang sangat dicintai, mengenal saja itu sudah menjadi kebahagiaan bagi dia. Apalagi bisa berkhidmah untuk orang yang dia cintai, ini kebahagiaan lain. Dan dia akan selalu rindu, kerinduannya ini akan mendatangkan kebahagiaan di hatinya. Iya, itu antara makhluk dengan makhluk. Dan keindahan makhluk itu tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kebahagiaan yang sangat sempurna adalah ketika seseorang mengenal Allah, yang jauh lebih indah daripada makhluknya. Mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkannya, selalu rindu untuk mendekat kepadanya. Inilah kebahagiaan yang paling sempurna. Baik. Disebutkan di sini, sedangkan hidup yang paling sengsara adalah kehidupan hati yang tercerai-berai, jiwa yang terobek-robek, yang tidak memiliki tujuan yang benar, tujuan yang lurus, serta jalan yang jelas hingga dia bisa menuju kepadanya. Ya, kehidupan yang tidak ada arahnya, kehidupan yang tidak ada arahnya. Ini kehidupan yang paling buruk. Dan seorang mukmin itu jelas arah hidupnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, jelas. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Inilah tujuan kita hidup. Inilah tujuan kita hidup. Maka fokuskan jalan kehidupan kita untuk mewujudkan ini. Bukan berarti kita meninggalkan dunia sama sekali, tidak. Kalaupun kita berusaha mengambil dunia, maka arahkan dunia ini untuk tujuan ini, yaitu mewujudkan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti orang-orang yang tidak beriman. Para jemaah sekalian rahimakumullah, orang-orang yang tidak beriman, ada yang tidak ada tujuan hidupnya. Ada yang tujuan hidupnya adalah sesuatu yang hina-dina, sesuatu yang sangat remeh, sesuatu yang sangat tidak berharga.
Tujuannya misalnya mengumpulkan dunia. Dia berkeyakinan bahwa di dunia hanya sekali, setelah dunia ini nggak ada lagi. Ini kan menjadikan kehidupannya hanya untuk mendapatkan sesuatu yang remeh-temeh, sesuatu yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedikit sekali, bahkan lebih sedikit dari satu sayap nyamuk. Sesuatu yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat hina, lebih tidak berharga daripada bangkai domba yang cacat. Itu kalau orang tidak beriman ya. Dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tujuannya tidak ada arah sama sekali. Kemungkinan yang kedua, tujuannya ada arahnya, tapi arahnya adalah sesuatu yang sangat hina, sangat tidak berharga, dan hanya sementara. Berbeda dengan seorang mukmin, tujuannya adalah sesuatu yang sangat sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nikmat yang selama-lamanya, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, disebutkan di sini jalannya bercabang, banyak tikungan. Di setiap jalan terdapat onak dan duri. Dia pun kebingungan di atas muka bumi, tidak mengetahui kemana dia harus melangkah. Seandainya ia berpindah, dia tidak akan bisa. Dan hatinya tidak akan mendapatkan ketenangan. Tidak ada yang dapat menyejukkan pandangan matanya hingga dia menuju kepada sesembahan Rabb dan penciptanya yang tidak ada sekutu baginya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun akan selalu membutuhkan pertolongannya, yaitu pertolongan Allah setiap saat, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair ya, ini dalam bahasa Arab, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Silahkan palingkan hatimu kemana engkau suka, tidaklah cinta itu akan berpaling melainkan pada cinta yang pertama. Betapa banyak rumah di atas bumi ini yang ditempati oleh anak manusia, akan tetapi kerinduannya selama-lamanya pada rumahnya yang pertama. Ya, manusia ini bisa mencintai A, B, C, D, tapi nantinya akan kembali kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keinginan manusia ya tidak akan habis, tidak akan habis, kecuali apabila dia sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bersemangat untuk menjadikan tujuan utamanya hanya satu, yaitu Allah, dan langkah satu-satunya adalah keridhaan Allah, maka dia akan meraih puncak harapannya dan menggapai semua bentuk kebahagiaan. Akan tetapi kebanyakan manusia hidupnya jauh dari harapan ini, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salaf, sungguh merugi orang yang hidup di dunia ini, kemudian dia keluar darinya tetapi belum merasakan sesuatu yang paling nikmat di dalamnya. Ini sangat berbeda ya, tetapi tidak merasakan kelezatan di dalamnya, tidak. Tetapi dia belum merasakan sesuatu yang paling enak di dalamnya, paling lezat, paling membahagiakan di dalamnya. Kemudian dia ditanya, apa kelezatan di dalamnya? Enggak. Apa sesuatu yang paling nikmat di dunia ini? Maka dia berkata, yaitu mengenal Allah. Itulah sesuatu yang paling nikmat di dunia ini. Mengenal Allah, mencintainya, selalu dekat dan rindu kepadanya. Itulah sesuatu yang paling nikmat di dunia, paling membahagiakan manusia di dunia ini. Makanya ada sebagian ulama salaf mengatakan, seandainya raja-raja itu tahu kenikmatan yang kita rasakan di hati kita, tentunya mereka akan berusaha merampas kenikmatan itu dari hati Allah, mencintai dan selalu rindu kepadanya,
merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan nama dan sifat-sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Berjalan menuju Allah maksudnya perjalanan kita mendekat kepada Allah, ya, dengan melalui jalan ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa harus lelah dan letih. Jadi kalau kita ingin bahagia tidak harus jauh-jauh keluar rumah atau keluar negeri. Cukup di rumah kita pelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada kebahagiaan yang sempurna. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya. Ya, dengan dia di rumah sudah cukup. Dia senantiasa naik ke derajat yang lebih tinggi dan terus berjalan di jalan ini hingga tingkat yang paling tinggi. Semakin seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia semakin mulia. Jalan mengenal Allah ini dilakukan dengan memahami nama Allah yang baik dan menanamkannya dalam hati hingga berpengaruh dampak dan konsekuensinya di hati dan dipenuhinya hati tersebut dengan ilmu yang sangat mulia. Contohnya ya, misalnya ketika kita tahu nama Allah yang menunjukkan akan keagungan, kebesaran, kemuliaan dan kehormatan, nama Allah yang menunjukkan akan keagungan, kebesaran, kemuliaan dan kehormatan, dia akan memenuhi hati dengan pengagungan, pemuliaan kepada Allah. Ya, maksudnya gini ya, ketika kita tahu bahwa Allah itu adalah zat yang maha agung, kita tahu Allah zat yang maha besar, kita tahu Allah zat yang maha mulia, zat yang maha tinggi, ya, kedudukannya, maka ini menjadikan hati kita sangat mengagungkan Allah. Ini akan menjadikan hati kita dipenuhi dengan sikap memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu betapa mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelahnya, nama-nama Allah yang menunjukkan keindahan. Seperti misalnya Al-Jamil, Allah Maha Indah. Menunjukkan kebaikan, menunjukkan keutamaan, kasih sayang, kedermawanan. Ini akan memenuhi hati seorang hamba dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tahu Allah itu maha baik, dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kebaikan yang kita rasakan, semua nikmat yang sekarang datang kepada kita ini dari siapa? Dari Allah. Kalau kita tahu seperti itu dan kita menyadarinya, maka kita akan sangat mencintai siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan selalu mensyukuri, selalu memuji-mujinya, dan selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Razak meneruskan lagi, nama-nama Allah yang menunjukkan kemuliaan, kebijaksanaan, ilmu pada Allah, kekhusyuan hati, ya. Ini semuanya kebaikan. Kebaikan-kebaikan ini timbul karena mengenalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya Syekh Abdul Razak mengatakan nama-nama Allah yang menunjukkan keilmuan, bahwa Allah Maha tahu. Pengawasan, Allah mengawasi terus hambanya. Peliputan, maksudnya Allah meliputi, ya, pengetahuan Allah itu meliputi semua makhluknya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persaksian, bahwa Allah menyaksikan semua makhluknya. Pengetahuan tentang ini akan memenuhi hati seorang hamba dengan apa? Dengan perasaan selalu diawasi oleh Allah dalam setiap gerak-geriknya, bahkan diamnya. Inilah muraqabah.
Jadi kalau kita tahu bahwa Allah itu Maha mengetahui, tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah, merasa selalu dilihat oleh Allah, merasa selalu didengar kata-katanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu merasa seperti ini, ya dia akan selalu melakukan kebaikan. Gerak-geriknya akan dia kendalikan agar gerak-gerik tersebut ya selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia memilih diam, tujuannya juga agar tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini disebutkan serta menjaga pikiran dari hal-hal yang buruk atau hal-hal yang jahat. Bahkan pikiran dia, jalan pikiran dia pun akan dia kendalikan. Karena jalan pikiran itu juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Angan-angan dia pun akan dia atur. Saya tidak boleh berangan-angan dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, karena Allah tahu angan-angan ya manusia. Baik. Serta menjaga pikiran dari hal-hal yang jahat, maksudnya hal-hal yang buruk ya, serta keinginan yang negatif. Baik. Yang selanjutnya, nama-nama Allah yang menunjukkan kekayaan. Allah Maha Kaya. Kelembutan, Allah Maha Lembut, akan memenuhi hati dengan sikap selalu membutuhkan. Selalu membutuhkan Allah. Kita merasa selalu membutuhkan Allah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Hati seorang yang tahu bahwa Allah itu Maha Kaya, Maha Lembut, dia akan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan keadaan. Pemahaman hati seperti ini merupakan hasil pengenalan seorang hamba kepada nama, sifat, dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ketika di dunia tidak akan bisa mendapatkan hal yang lebih mulia dan utama serta sempurna daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah anugerah yang paling mulia dari Allah kepada hambanya. Pengetahuan kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah anugerah yang paling mulia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan itulah inti tauhid dan sumbernya. Itulah inti tauhid dan sumbernya. Padahal sesuatu yang paling mulia di dalam Islam apa? Tauhid. Sesuatu yang paling tinggi kedudukannya di dalam agama Islam ini adalah tauhid. Perintah yang paling mulia dalam Islam adalah mentauhidkan Allah. Dan inti dari tauhid ini adalah mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dibukakan baginya pintu ilmu ini, yaitu pintu ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka terbukalah pintu tauhid yang murni dan iman yang sempurna. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan bahwa perlu diketahui bahwa mengenal Allah taala ada dua macam. Mengenal Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Yang pertama, sekedar mengenalnya saja, sekedar tahu Allah Subhanahu wa taala, bahwa di sana ada Allah. Yang hal ini sama antara semua manusia. Mengenal Allah dengan sangat mendasar seperti ini ya. Ini ada pada orang yang baik, ada pada orang yang buruk ya. Orang yang beriman, dia Islam, walaupun dia fasik, dia mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun fasik, walaupun bejat ya, banyak maksiatnya, dia tahu bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama sekedar mengenal Allah. Yang hal ini sama antara semua manusia, yang baik, yang jelek, yang taat, dan yang maksiat,
semua mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam tingkatan ini. Yang kedua, pengenalan yang menimbulkan rasa malu. Jadi ketika seseorang mengenal Allah yang akhirnya pengenalan ini menjadikan dia malu kepada Allah. Jadi ada pengaruh baiknya. Menimbulkan rasa malu, menimbulkan rasa cinta, ya cinta kepada Allah. Bergantungnya hati, ya hatinya selalu bergantung kepada Allah akhirnya. Menimbulkan rasa takut karena dia tahu Allah, bahwa Allah itu misalnya maha mengetahui gerak-geriknya, bahwa Allah itu maha dahsyat siksanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas keburukan dengan keburukan. Akhirnya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada siksanya. Begitu pula menjadikan dia rindu karena Allah adalah zat yang maha baik, ya, maha mulia, maha pemberi, maha penyayang. Akhirnya dia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, akhirnya dia ingin kembali kepada Allah, ingin selalu dekat kepada Allah, ingin selalu ya menghadap kepadanya. Maka ini adalah tingkatan yang sangat tinggi. Di sini disebutkan pengenalan seperti ini, yaitu jenis yang kedua, merupakan sumber segala bentuk kebaikan. Sumber semua kebaikan itu timbulnya dari sini. Ketika seseorang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, akhirnya pengenalan tersebut mendorong dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Baik. Dan itulah mata air bagi setiap keutamaan. Oleh karena itu, metode Al-Quran dalam berdakwah kepada kebenaran, petunjuk, dan dalam memperingatkan manusia dari segala mara bahaya dan kebinasaan didasari oleh pengenalan terhadap ilmu yang mulia ini. Metode Al-Quran dalam mengajak manusia kepada kebaikan, caranya adalah dengan mengingatkan manusia kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka penting bagi kita untuk mengenal Allah. Dengan mempelajari menyayangi Allah, kita ingin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pelajari tentang hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, ya, beliau sekarang mencontohkan setelah menjelaskan masalah ini, beliau memberikan contoh-contohnya. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan sifat kesempurnaannya, ketinggiannya di atas arsy, sifat bicara dan dialognya. Di sini yang naskah aslinya takallumuhu wa taklimuhu. Takallum itu sifat berbicara. Taklimuhu ketika Allah mengajak bicara makhluknya. Ya, di sini sifat bicara dan dialognya. Maksudnya dialog di sini Allah mengajak bicara kepada makhluknya. Keluasan ilmu Allah, bahwa Allah itu maha luas ilmunya. Perwujudan kehendaknya, maksudnya apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Rabbmu akan benar-benar mewujudkan apapun yang dia kehendaki. Kehendak Allah itu pasti terwujud, ya. Yang Allah kehendaki terwujud itu pasti akan terwujud. Baik, di sini disebutkan dan perwujudan kehendaknya. Ya, kalau Allah ingin mewujudkan sesuatu pasti dia akan terwujud. Yang dapat membawa seorang hamba kepada keikhlasan, pengesaan dan kebencian kepada kesyirikan. Ya, ketika Allah ingin mengajak hambanya untuk ikhlas, untuk mengesakannya, untuk membenci kesyirikan, Allah menjelaskan kepada hambanya bahwa
Allah itu maha sempurna. Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Allah itu bisa mewujudkan apapun yang Dia kehendaki dan seterusnya. Akhirnya manusia benar-benar ya bisa mantap untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar ikhlas, benar-benar benci kepada kesyirikan-kesyirikan. Allah menyebutkan kepada mereka sifat kesempurnaan dan kemuliaannya yang dapat menggiring hati mereka untuk bersegera kepada seruannya dan bergegas untuk menaatinya dan berlomba-lomba dalam mendekatkan diri kepadanya, serta untuk selalu mengingat, bersyukur dan beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Ya, untuk menggiring hati manusia kepada keadaan ini, Allah menyebutkan bahwa Allah itu maha sempurna, Allah itu maha mulia. Kemudian disebutkan juga di sini, Allah juga menyebutkan sifat-sifatnya ketika Dia memberikan kabar gembira dan memperingatkan hambanya untuk memperkenalkan kepada hati siapa yang berhak untuk ditakuti dan diharapkan. Dia menyebutkan sifat-sifatnya juga ketika menjelaskan hukum-hukumnya. Ya, seringkali Allah menyebutkan hukum, kemudian menyebutkan sifatnya, agar manusia itu menerapkan hukum tersebut, karena Allah sifatnya demikian-demikian. Begitu pula ketika menyebutkan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, agar hamba benar-benar mengagungkan perintahnya serta menjalankan syariatnya. Sedikit sekali Anda mendapatkan ayat yang berkaitan dengan hukum kecuali diakhiri dengan salah satu atau sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya tentang ya syariat iddah, ya. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa 'ashra. Bahwa orang perempuan, ya, istri-istri yang ditinggal mati oleh suami-suaminya, maka hendaklah mereka menunggu masa iddahnya sampai 4 bulan 10 hari. Fa idza balagna ajalahunna. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu maha tahu apapun yang kalian lakukan. Allah sebutkan ini untuk mengajak manusia, Allah itu maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Ini Allah menjelaskan tentang hukum, kemudian menyebutkan tentang sifatnya, agar manusia sadar bahwa Allah itu punya sifat ini, harusnya kalian menjalankan syariatnya. Di sini disebutkan sedikit sekali Anda mendapatkan ayat yang berkaitan dengan hukum kecuali diakhiri dengan salah satu atau sebagian sifat Allah. Terkadang disebutkan dahulu sifatnya pada permulaan ayat atau pertengahan atau pada akhirnya, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar perkataan yang mengajukan gugatan kepada kamu wahai Muhammad tentang suaminya. Ya, ada seorang istri, dia mengadukan suaminya kepada Nabi SAW dengan suara yang lirih, tapi itu pun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengadukan halnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar soal jawab antara kamu berdua, ya, maksudnya antara Nabi Muhammad SAW dengan perempuan ini. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, di awal Allah katakan Allah mendengar. Di pertengahan Allah juga mengatakan Allah mendengar soal jawab antara kamu dan berdua. Di akhir ayat Allah juga masih mengatakan Maha mendengar, Maha melihat. Di sini Allah mengingatkan terus hambanya akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyebutkan sifat-sifatnya ketika seorang hamba bertanya kepada Rasulnya tentang Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib.
Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ini sifat Allah disebutkan di sini. Fa inni qarib. Kemudian disebutkan sifatnya lagi, ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku akan mengijabahi doa-doanya orang yang berdoa kepadaku. Ini sifat lain. Iya. Di sini intinya Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia yang bertanya tentangnya. Dia juga menyebutkan sifatnya ketika mereka bertanya kepadanya tentang hukum-hukumnya. Hukum Allah semuanya ditegakkan untuk mengingat nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, hukum-hukum Allah semuanya ditegakkan untuk mengingat nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Bahkan salat tidak dikerjakan kecuali untuk menyebut atau mengingat nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa aqimis salata li dzikri. Jalankanlah salat, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Untuk mengingat aku. Ya, mengingat dengan nama dan sifat-sifatnya. Ini jangan difahami kalau sudah mengingat berarti tidak perlu salat ya. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Oh, berarti salat itu hanya untuk tujuan ini, mengingat Allah. Kalau tujuannya sudah tercapai berarti tidak usah salat. Kalau sudah mengingat Allah, tidak perlu sholat. Ini pemahaman yang menyimpang. Ini pemahaman yang menyimpang. Tidak ada yang lebih kuat kedekatannya dengan Allah. Tidak ada yang lebih semangat dalam mengingat Allah melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyatanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian yang engkau yakini itu mendatangimu. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi umatnya. Baik. Di sini disebutkan menyebut nama dan sifatnya merupakan inti dan rahasia di balik ibadah salat yang selalu mengiringinya dari pertama hingga akhir. Kita membuka salat dengan apa? Takbir. Di takbir itu ada nama Allah tidak? Ada sifatnya tidak? Ada. Allah itu nama Allah. Akbar, maha besar itu sifatnya. Bahkan setiap gerak-gerik kita dalam salat itu selalu diiringi dengan nama dan sifat Allah. Allahu Akbar itu mengiringi gerakan-gerakan kita dalam salat. Ada sami Allahu liman hamidah, itu pun di situ ada nama Allah, di situ ada sifat Allah. Sami Allahu liman hamidah artinya apa? Allah mendengar siapapun yang memuji Dia. Dengan memuji Allah, maka doa-doa kita akan mustajab karena Allah Subhanahu wa taala akan mendengar doanya orang yang memuji-muji Dia. Baik. Intinya di dalam salat dari awal sampai akhir semua gerak-gerik kita diiringi dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk ditegakkannya salat dengan tujuan disebut nama dan sifat-sifatnya. Demikianlah semua ketaatan dan ibadah. Semua ketaatan dan ibadah. Mengenal nama dan sifat yang merupakan pondasi bagi kebahagiaan dan pintu bagi semua kebaikan. Dan hidayah hanya di tangan Allah. Ya. Ini kata-kata ini sangat penting untuk diulang-ulang para jemaah. Kita ingatkan diri kita bahwa mengenal nama dan sifat Allah merupakan pondasi bagi kebahagiaan dan itu merupakan pintu semua kebaikan. Kalau kita ingin benar-benar bahagia di dunia ini, kenalilah Allah dengan sebaik-baiknya dan jadikan pengenalan kita kepada nama dan sifat Allah itu sebagai sesuatu yang bisa menggiring ya kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, dengannya kita benar-benar bahagia dan kehidupan kita akan benar-benar mulia. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi.
Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, yang berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang bertanya, Lisa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa merahmati Syekh Abdul Razak, Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz Afan izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf apabila di luar tema. Dan sebelumnya Ana juga mohon maaf apabila tidak bisa menjawabnya. Baik, Ustadz Afan izin bertanya. Anak akhwat apabila sedang sholat, saat posisi sujud, bagian telapak tangan, hidung dan dahi sering terhadang oleh jilbab atau mukena, sehingga bagian telapak tangan, hidung dan kaki tidak langsung terkena ke sajadah. Apakah ini diperbolehkan, Ustadz? Jazakumullah khairan. Wallahu ta'ala alam. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang membolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya ada athar dari sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa dia bersujud dengan meletakkan sebagian kain yang dia pakai untuk alas wajahnya karena saking panasnya cuaca ketika itu. Ada asar yang maknanya demikian. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW ketika cuaca sangat panas sekali, beliau menjadikan sebagian kain yang dia pakai untuk menjadi alas wajahnya ketika sujud. Dan ini jelas yang menjadikan wajahnya tidak langsung terkena apa? Lantai. Baik. Ketika ini berlaku pada wajah, maka ini juga berlaku pada tangan. Dan dalil lain yang juga sangat kuat adalah kenyataan bahwa lutut itu diperintahkan untuk terkena apa? Lantai ketika sujud. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhur. Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang. Maksudnya menempelkan 7 tulang ini. Di antara tulang yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah kedua lutut. Apakah kedua lutut itu ketika nempel di tanah itu tanpa ada penghalang? Jawabannya ada penghalangnya. Kalau lutut boleh ada penghalangnya, harusnya yang lain juga boleh ada penghalangnya. Ya, apa bedanya antara dua lutut dengan misalnya dua telapak kaki, misalnya dua telapak tangan, ya, misalnya wajah, apa bedanya? Sama-sama Rasulullah SAW diperintahkan untuk meletakkan 7 tulang ini ketika sujud. Ketika sebagiannya boleh, maka yang lainnya juga harusnya boleh-boleh saja. Mungkin pembahasan pada masalah mana yang lebih afdal. Pembahasannya mana yang lebih afdal. Memang kalau kita melihat mana yang lebih afdal, kita bisa mengatakan lebih afdalnya memang tidak terhalang apapun, karena di situ ada nilai perendahan yang lebih kuat. Ada nilai apa? Perendahan yang lebih kuat. Kita juga ya bisa menyimpulkan bahwa sholat tanpa sajadah dengan sholat dengan sajadah bisa jadi kita katakan lebih utama sholat tanpa sajadah, karena di situ ada nilai perendahan yang lebih kuat. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa sajadah itu
ya, ada nilai perendahan yang lebih kuat. Kita lebih merendahkan diri kita kepada Allah ketika menghadap kepadanya itu dengan tanpa sajadah. Iya, demikian. Makanya ya, kalau misalnya ya kita bisa melakukan, tapi bukan berarti ana mengatakan menggunakan sajadah makruh misalnya ya, menggunakan sajadah tidak boleh, enggak seperti itu. Tapi yang jelas ada nilai merendahkan diri kepada Allah yang lebih ketika kita tidak menggunakan alas apapun. Ya, wallahu taala a'lam. Misalnya lagi ya, kalau kita sholat di lapangan, kalau kita sholat di lapangan, tidak menggunakan alas itu lebih merendahkan diri kepada Allah daripada menggunakan alas. Dan tentunya yang seperti itu lebih mulia di sisi Allah, yang seperti itu lebih mulia. Wallahu taala a'lam. Dalam bab haji juga ya disinggung oleh para ulama. Ketika haji itu sebaiknya kita menggunakan pakaian-pakaian yang sederhana, pakaian-pakaian yang bersahaja, ya apa adanya. Itu lebih baik daripada kita menggunakan pakaian-pakaian yang mewah. Kenapa? Karena dengan kita menggunakan pakaian-pakaian, nah, ini juga pertanyaan di luar tema ya. Yang anak ingin tanyakan adalah sebenarnya bagaimana hukum menamakan anak atau orang dengan nama dan sifat Allah seperti Muhammad Al-Jabbar, di mana Al-Jabbar merupakan nama Allah. Bagaimana hukum memanggil nama seseorang dengan nama sifat Allah? Contohnya seperti Muhaimin, Rahman, Malik, Aziz. Apakah itu menyetarakan dengan nama dan sifat Allah atau boleh-boleh saja? Syukran atas jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya, para jemaah sekalian rahimanallah, kita harus bagi nama Allah menjadi dua ya. Kita harus bagi nama dan sifat Allah menjadi dua. Ada nama yang khusus bagi Allah, tidak boleh untuk yang lain. Ada nama yang boleh untuk selain Allah juga. Dia boleh untuk Allah, dia nama Allah, tapi dia boleh digunakan untuk menyebut makhluknya juga. Kalau kita bisa menjelaskan bahwa nama ini mushtarak, mushtarak itu bisa dua-duanya, bisa digunakan untuk menyebut Allah, bisa juga digunakan untuk menyebut makhluknya, maka berarti nama itu boleh digunakan untuk memanggil manusia atau menamai manusia. Pada asalnya ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu khusus untuk Allah. Kalau kita mendapatkan dalil yang menunjukkan bahwa nama ini dan sifat ini juga boleh disandarkan kepada manusia, maka ketika itu kita mengatakan bahwa ini tidak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala adalah Allah. Allah itu tidak boleh digunakan untuk menyebut yang lainnya. Makanya kalau punya nama Abdullah ya, atau menamai anak dengan Abdullah, jangan dipanggil Allah. Panggil Abdul ya. Atau panggil dengan nama yang lengkap ya, Abdullah. Kalau orang Indonesia memang seringnya menyingkat panggilan ya. Kalau memang menyingkat panggilan ya, ya singkatlah dengan singkatan yang tidak ada pertentangannya dengan nilai-nilai syariat. Abdul bisa ya, atau Dullah, atau misalnya Abudi, orang Arab ya, Abudi maksudnya Abdullah, Abudi itu untuk menyebut Abdullah, jangan menyebutnya dengan Allah.
Dan ini ada terjadi ya. Anak alami sendiri. Ada kerabat anak, dia punya anak. Anaknya ini keponakan anak. Dia punya mbah kakek, namanya Sa'dullah. Orang tuanya kalau memanggilkan untuk anak ini kakeknya, maka manggilnya Mbah Allah. Manggilnya Mbah Allah. Ini tidak boleh ya. Tidak boleh seperti itu. Baik, karena apa? Allah itu nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh digunakan untuk memanggil yang lainnya. Contoh lain, Ar-Rahman. Ar-Rahman ini khusus bagi Allah. Tidak boleh digunakan untuk menyebut yang lainnya. Jadi kalau nama anaknya itu Abdurrahman, jangan dipanggil Rahman. Karena Rahman itu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Contoh lain, misalnya Razzaq, Ar-Razzaq. Ini khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha memberi rizki. Ini tidak boleh ya kalau misalnya anak kita Abdul Razzaq, atau misalnya syekh kita namanya Syekh Abdul Razzaq, tidak boleh kita Syekh Razzaq. Tidak boleh. Razzaq itu nama khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, adakah nama-nama yang mustarak yang bisa untuk Allah, bisa juga untuk makhluknya? Jawabannya banyak. Seperti misalnya Aziz. Jadi kita bisa menamai anak kita Abdul Aziz. Kalau kita pengen nyebut Aziz, tidak apa-apa. Aziz, Aziz, tidak apa-apa. Karena Aziz itu tidak khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu ya ayyuhal azizu massana abdur. Ya, disebutkan Al-Aziz itu termasuk di antara kata yang digunakan untuk menyebut raja. Al-Aziz, ya ayyuhal aziz, maksudnya raja, raja yang mulia. Al-Aziz itu artinya yang mulia. Di bahasa Indonesia juga ada cara menyebut raja dengan yang mulia, yang mulia. Itu bahasa Arabnya Al-Aziz. Maka Al-Aziz bukan nama yang khusus bagi Allah. Contohnya lagi misalnya Rahim. Kalau nama anaknya Abdul Rahim, maka Rahim itu tidak khusus bagi Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW di antara sifatnya apa? Rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasulullah SAW itu sangat penyayang kepada kaum mukminin. Sangat penyayang ini, ya bahasa Arabnya Rahim. Ketika Allah menyebutkan Nabi SAW dengan sifat ini, dengan nama ini, maka berarti nama itu bukan khusus bagi Allah. Begitu pula Rauf. Rauf itu bukan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah SAW disebut oleh Allah sebagai Rauf. Maka Rauf ya bukan khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti ini ya intinya. Kalau kita tidak menemukan dalil yang menunjukkan bahwa itu umum ya, baik untuk Allah maupun untuk makhluknya, maka pada asalnya kita mengkhususkannya untuk Allah. Kalau ada dalil ya yang menunjukkan demikian, maka boleh. Dan Anda melihat Jabbar ya, Abdul Jabbar. Jabbar itu digunakan juga untuk menyebut selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, wa ma anta alaihim bijabbar. Engkau wahai Muhammad itu ya bukanlah orang yang memaksa mereka. Bukanlah orang yang bisa memaksa mereka untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah atau untuk beriman. Ini menunjukkan bahwa di sana ada jabbar-jabbar yang lain. Dan ada penyebutan Jabbar, Anid ya, untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berarti itu nama yang bukan khusus untuk Allah. Bisa difahami ya? Baik, yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, dalam berdoa mana yang lebih afdal? Berdoa secara spesifik
atau sespesifik mungkin, atau menyerahkan segalanya pada Allah Ta'ala. Contoh, ketika meminta rezeki, apakah berdoa spesifik, misalnya memohon agar bisa punya rumah di Pondok Indah, atau berdoa secara umum, misalnya, ya Allah berikanlah hamba rezeki yang terbaik bagimu. Atau ketika meminta jodoh, apakah boleh berdoa agar berjodoh dengan fulanah, atau secara umum saja meminta jodoh terbaik menurut Allah Ta'ala? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khair. Kalau dikatakan bolehkah meminta doa, bolehkah meminta sesuatu kepada Allah secara spesifik dengan menyebutkan nikmat tertentu yang kita inginkan? Jawabannya boleh-boleh saja. Jawabannya tidak ada masalah. Tapi mana yang lebih afdal? Karena di sini tidak bisa menjawab ya. Mana yang lebih afdal ini, Anda tidak bisa menjawab. Tapi dua-duanya dibolehkan. Dua-duanya dibolehkan. Doa itu luas pintunya, longgar aturan-aturannya. Yang penting dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tidak harus ada dalam Al-Quran maupun sunnah maupun perkataan sahabat. Jadi dia luas. Maka jangan membatasi dengan batasan-batasan yang tidak ada dasarnya. Karena memang ya aturan dalam doa itu sangat luas. Ana secara pribadi, kalau memang Ana melihat maslahatnya lebih baik untuk Ana sebut secara spesifik, Ana akan sebut. Ana akan sebut. Misalnya Ana mendoakan anak, ya, Ana akan sebut secara spesifik yang ingin yang Ana harapkan dari anak. Misalnya ketika mengharapkan anaknya menjadi penghafal Al-Quran, menjadi pejuang sunnah, ya, atau ya menjadi orang-orang yang memberikan hidayah kepada makhluknya, menjadi para pemimpin orang yang bertakwa, Ana sebutkan itu. Ya Allah, jadikan anakku demikian, demikian, demikian. Ana melihat yang seperti itu ya lebih besar maslahatnya. Walaupun ya bisa jadi apa yang kita inginkan secara spesifik itu tidak lebih baik daripada yang lain yang tidak terbayangkan oleh kita, bisa jadi. Tapi paling tidak kita menganggap, ada anggapan bagi kita bahwa itu sangat besar maslahatnya untuk akhirat kita. Ya misalnya ya meminta rezeki yang lapang, yang berkah. Ini anak secara pribadi akan menyebutkan itu, karena rezeki yang lapang dan berkah itu menurut anak akan sangat besar pengaruhnya untuk kehidupan anak di dunia dan di akhirat. Jadi harus ada berkahnya, bukan lapang saja. Dan anak juga membutuhkan kelapangan harta, bukan hanya berkah saja. Maka anak sebutkan dua-duanya. Harta yang, rezeki yang lapang, tapi kelapangan itu membawa keberkahan. Sehingga kita mendapatkan maslahat yang besar dari adanya kelapangan, dan kelapangan tersebut juga mengantarkan kita kepada kemuliaan. Ya intinya dua-duanya dibolehkan. Mana yang lebih maslahat bagi kita, ya lakukanlah itu. Ya masalah jodoh juga demikian ya. Silahkan meminta secara spesifik, silahkan juga meminta secara umum. Nah kadang-kadang juga berdoa dengan spesifik, tapi menyebutkan mudah-mudahan itu yang menjadi yang terbaik untuk, ya Allah jadikan dia sebagai misalnya istri yang terbaik untuk, atau jadikan dia sebagai suami yang terbaik untuk. Ya bisa juga berdoa dengan doa-doa yang
seperti itu. Seperti ini kan tidak ada tidak menyelisih kaidah-kaidah dalam syariat sama sekali. Maka yang seperti ini juga, yang seperti itu boleh-boleh saja. Wallahu taala a'lam. Tapi para jemaah sekalian rahimakumullah, ini ada pertanyaan panjang ya, satu halaman, tulisannya kecil-kecil. Terus ini ada pertanyaan, tapi waktunya sudah 11:30 dan pesawat Ana harus terbang nanti jam 12:30. Jadi Ana sudah mepet waktunya. Jadi mohon maaf atas adanya pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab. Kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita bahas dalam pertemuan ini bermanfaat dan Allah berkahi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan dengan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.